Bab 2081, tidak logis. Penerjemah, 549.690.339. Zhao Yu terkejut dan bertanya dengan suara gemetar, "Kau, siapakah kau?" Tiba-tiba, sebuah adegan aneh muncul di benak Zhao Yu. Pada malam itu di Villa Pantai F. Marinos Yokohama 45 tahun yang lalu, polisi menemukan bahwa Pouta Takeshi adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan bermata hitam. Mereka mengikuti jejaknya hingga ke rumah hakim dan kebetulan melihat tempat kejadian pembunuhan Pouta Takeshi. Setelah itu, Ki Mulia Pantian lepas kendali dan jatuh ke laut dari tebing setinggi 100 meter, dan tidak pernah terlihat lagi. Namun, dalam adegan yang dilihat Zhao Yu, ada pembunuh lain yang bersembunyi di tempat kejadian perkara di rumah hakim. Pelarian Pantian Gui yang penuh amarah itulah yang menarik perhatian semua petugas polisi. Dan dia, diam-diam mengambil bola mata yang sudah diambilnya dari hakim dan mundur dari sudut gelap. Meskipun itu hanya imajinasi Zhao Yu, adegan ini sebanding dengan adegan paling menakutkan dalam film horor klasik manapun. Mungkinkah, selama 45 tahun terakhir, apakah orang-orang telah salah? Apakah Pantian Guiki memiliki kaki tangan? Atau mungkin, pembunuh bermata hitam itu bukanlah dia sama sekali? Siapakah aku? Matsumoto duduk tegak dan berkata dengan anggun, "Aku adalah sang penyelamat yang menghukum dunia karena acuh tak acuh. Dunia kita telah jatuh ke jurang moralitas. Banyak orang egois, berhati dingin, dan acuh tak acuh terhadap kehidupan. Mereka tidak pernah memahami kesulitan dan penderitaan orang lain. Mereka bahkan hanya menonton ketika nyawa orang lain direnggut tanpa ampun tanpa melakukan apapun. Orang-orang seperti itu seharusnya merasakan kehilangan penglihatan. Orang-orang seperti itu tidak pantas hidup di dunia ini." 17 bola mata, Zhao Yu menelan ludahnya dan berkata dengan terkejut, 11 di antaranya berasal dari korban kasus mata hitam F. Marinos di Yokohama, kan? Termasuk hakim yang kehilangan satu mata. Sudut mulut Matsumoto sedikit terangkat, memperlihatkan senyum menakutkan itu lagi. "Aku khawatir dunia mengira mata hakim telah jatuh dari tebing karena kemurahan hati Pantian." "Pantian Noble Ki?" Zhao Yu bertanya lagi, "Apa hubunganmu dengan Pantian Noble Ki?" "Pantian Guiki?" Matsumoto Yumo memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Itu sudah lama sekali." "Tidak masalah," kata Zhao Yu dengan tenang. "Kamu bisa bicara pelan-pelan. Aku sangat ingin mendengarkan." "Si bodoh ini," kata Matsumoto. "Dulu, ketika ayah Pangda Takumi dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dia sangat bodoh sehingga ingin mencari dua gadis untuk dibunuh dan dimutilasi." Gedebuk. Jantung Zhao Yu berdebar kencang. Kata-kata Matsumoto benar-benar di luar dugaannya. Dia benar-benar menyebutkan kasus pembunuhan gadis itu. Namun, meskipun ragu, dia tidak menyela pihak lain. Itu karena dia menyadari bahwa Matsumoto Yosuke saat ini telah tenggelam dalam kenangan masa lalu. "Tidakkah menurutmu dia terlalu bodoh?" Mata Masayoshi Matsumoto melebar, dan ekspresi gugup muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa jika dia menggunakan metode yang sama untuk membunuh kedua gadis itu, dia akan dapat membuktikan bahwa pembunuh yang membunuh gadis-gadis itu bukanlah ayahnya. Dengan cara ini, pengadilan akan mengeluarkan putusan baru dan membebaskan ayahnya. Sederhananya, terlalu kekanak-kanakan. Dengung-dengung. Saat Masako Matsumoto sedang menjelaskan, ponsel Zhao Yu bergetar. Itu adalah pesan teks dari Masako. "Detektif Zhao, saya tahu siapa Matsumoto Yosuke. Dia teman baik Pantian Guiki dan kami tumbuh bersama. Dalam catatan kasus, saya melihat informasinya. Saya pernah menduga bahwa dia adalah pacar Pantian Guiki. Namun, karena hubungannya tidak terlalu jelas dan orang itu sendiri menyangkalnya, akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah. Detektif Zhao, saya akan mencari informasi lebih lanjut tentang dia dan mengirimkannya kepada Anda segera setelah saya menemukannya. Anda sedang berada di momen kritis dalam interogasi, jadi tidak pantas bagi saya untuk ikut campur." Zhao Yu sangat puas dengan penampilan Masako.
Alasan mengapa dia meminta Li Zhenzu untuk memanggil Masako adalah untuk meminta Masako membantu menyelidiki identitas tersangka utama ini. Jadi, untuk membujuk Matsumoto Yosuke agar mengatakan yang sebenarnya, Zhao Yu mengikuti alur pikirannya dan bertanya, "Kau menghentikannya?" "Ya," kata Matsumoto. "Polisi mengawasinya setiap saat. Jika dia sampai membunuh seseorang, dia tidak akan bisa lolos. Dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkannya, tetapi dia juga akan tamat." Saat itu, demi menyelamatkan ayahnya, dia bahkan memohon padaku untuk membantunya menemukan 2 gadis untuk dibunuh. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Dia benar-benar sudah dirasuki setan. Pengalaman Zhao Yu mengaji Gaosunya bahwa dia tidak bisa menyela, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Seperti yang diduga, keinginan Matsumoto Yumi untuk berbicara terpicu dan dia melanjutkan, "Untungnya, apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Dia tidak cukup bodoh untuk membunuh siapapun." Namun, ketika pamannya, ayah Pang Tianguiki dijatuhi hukuman mati, sikap Pang Tianguiki berubah total. Dia sudah kehilangan semangat dan kecintaannya pada hidup. Setiap hari, dia tampak linglung, seperti mayat hidup. Aku merasa kasihan padanya ketika melihat penampilannya yang menyedihkan. Jadi, untuk menyemangatinya dan membantunya bangkit kembali, saya memberinya ide untuk membunuh orang sebagai bentuk balas dendam. "Aku sudah memberitahunya," kata Matsumoto Yosuke dengan elegan, "bahwa para anggota juri telah membunuh ayahnya." Satu suara lagi, hanya satu suara lagi. Seandainya saja satu orang dari mereka yang memilih mendukung mau memilih menentang, maka Paman Pantian tidak akan meninggal. Jadi, pada akhirnya, yang membunuh Paman Pantian adalah anggota juri yang memberikan suara mendukung, dan tentu saja, pengacara pembela pihak lawan, serta hakim yang penuh kebencian itu. Orang-orang ini bertanggung jawab atas kematian Paman Pantian, jadi aku menyarankan Pantian untuk membunuh mereka karena marah. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan kebenciannya dan tidak terus hidup dalam keadaan yang kacau. Apa ini? Zhao Yu mengumpat dalam hati, logika omong kosong macam apa ini? Pang Tianguiki sangat terpukul akibat kematian ayahnya. Wajar jika cara berpikirnya berbeda dari orang biasa, tetapi cara berpikir wanita ini terlalu tidak normal. Dalam situasi itu, jika dia benar-benar peduli pada Pang Tianguiki, bukankah seharusnya dia mencoba membujuknya? Apa ini? Menggunakan pembunuhan untuk menyelesaikan kebencian. Mengapa dia sampai memunculkan ide yang begitu kejam dan jahat? Dia setuju. Matsumoto tersenyum jahat. Seperti yang kukatakan, dia melihat harapan balas dendam dan bangkit kembali. Aku juga memberinya saran, dengan mengatakan bahwa para anggota juri itu buta. Paman Pantian jelas-jelas dirugikan, tetapi mereka tetap memberikan suara mendukung. Jadi, kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Saya sarankan, tatapan haus darah muncul di mata Matsumoto Yumo, lebih baik kita cungkil mata mereka dan menggantinya dengan batu hitam. Kampung halamanku di Hokkaido. Ada legenda kuno di suku kami. Ketika anggota suku membunuh musuh, untuk mencegah musuh berubah menjadi hantu dan membalas dendam, mereka akan menggunakan batu hitam untuk menutupi mata mereka. Dan menurutku, Matsumoto Yushi sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat wajar. Jika kita mengubah pandangan orang-orang yang membunuh Paman Pantian, kita bisa membuat dunia tahu bahwa mereka telah berbuat salah. Mata mereka semuanya hitam. Terkejut. Mendengar itu, Zhao Yu menelan ludah lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kondisi mental wanita ini tidak normal. Selain itu, lanjut Matsumoto, saya tahu sebuah formula yang menggunakan obat pelemas otot. Formula ini dapat membuat pihak lain tidak dapat bergerak, tetapi tetap sadar. Dengan cara ini, dia bisa merasakan sendiri sensasi matanya dirampas oleh kami. Bab 2082, Pisau Bedah. Penerjemah, 549.690.339. Untuk rencana balas dendam ini, kami telah melakukan banyak persiapan, kata Matsumoto Yosuke. Kami telah membuat obat pelemas otot, anestesi, dan tentu saja, mata lebam itu. Kami mencari cukup lama sebelum menemukan batu hitam yang cocok.
Kami membeli peralatan sendiri dan mulai memotong batu itu, menggilingnya, dan membuatnya menjadi bola mata hitam. Tentu saja, kata Matsumoto, untuk menghindari kecurigaan, kami tidak langsung bertindak. Sebaliknya, kami mempersiapkan diri selama lebih dari 10 bulan. Kami menunggu hingga berita kematian Paman Pantian mereda sebelum memulai balas dendam kami. Rencana kami sangat detail, dan setiap rencana memiliki rencana cadangan yang sesuai. Fakta telah membuktikan bahwa rencana kami sangat berhasil. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kami membunuh 5 juri dari tempat yang berbeda dan mencungkil 10 bola mata mereka. Dosis obat pelemas otot juga terkontrol dengan baik. Pada saat kami selesai mengganti mata, mereka sudah meninggal karena atrofi otot dan sesak napas. Kami sangat puas dengan kematian seperti itu, kata Matsumoto. Pangda Takumi juga sangat senang. Dia sudah merasakan kenikmatan balas dendam. Tentu saja, sementara kami membalas dendam, berita kasus mata lebam itu juga menimbulkan sensasi di negara ini. Polisi sudah meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Kita tahu bahwa semakin banyak orang yang meninggal, semakin banyak informasi yang kita tinggalkan untuk mereka. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan hubungan antara para korban, dan kemudian mereka akan melacaknya hingga kepada kita. Jadi, kami berencana meninggalkan Yokohama setelah membunuh hakim itu, kata Matsumoto Yosuke. Lalu, kami akan memikirkan cara untuk pergi ke luar negeri. Karena pengacara yang membunuh Paman Pantian juga pergi ke luar negeri. Kami berpikir, ketika kasusnya mereda, kami akan pergi ke luar negeri untuk mencarinya. Kita tidak bisa membiarkan siapapun yang menyakiti Paman Pantian lolos begitu saja. Tapi, yang tidak kami duga adalah polisi sangat cepat, gumam Matsumoto. Pada malam kami menangkap hakim, mereka benar-benar datang untuk menemukan kami. Aku tidak punya pilihan. Demi melindungiku, Pantian Guiki bergegas keluar dan mengalihkan perhatian mereka. Berbicara tentang hal ini, Zhao Yu dapat dengan jelas melihat perubahan pada tatapan mata Matsumoto Yosuke. Itu adalah tatapan penyesalan dan kekecewaan yang samar. Bahkan ada air mata di matanya. Saat itu, kami sepakat bahwa setelah dia melarikan diri, kami akan bertemu di galangan kapal dan kemudian pergi bersama dengan perahu. Tapi, kata Matsumoto dengan sedih, aku menunggunya di dermaga untuk waktu yang lama, tetapi aku hanya menerima kabar bahwa dia jatuh dari tebing. Dia benar-benar melompat dari puncak tebing. Saat ia mengatakan itu, setetes air mata bening jatuh dari sudut matanya. Dia tidak menepati janjinya, kata Matsumoto Yuki sambil memejamkan mata. Selama lebih dari 40 tahun, tidak ada yang lebih berharap dariku bahwa dia masih hidup. Tapi dia tidak pernah muncul lagi. Dan, selama lebih dari 40 tahun, sudut bibirnya terangkat, dan sekali lagi ia memperlihatkan senyum jahatnya. Dia telah dinobatkan sebagai pembunuh bermata hitam. Hehe, sungguh lelucon. Pada saat itu, matanya tiba-tiba membelalak. Sebenarnya, semua rencana pembunuhan itu diatur olehku. Akulah yang melaksanakan semua pembunuhan itu. Meskipun aku membalas dendam untuknya, Pantian Guiki hanyalah asistenku. Aku, Matsumoto Yumo menunjukkan tatapan ganas dan berkata dengan garang, akulah pembunuh bermata hitam yang sebenarnya. Begitu dia mengatakan itu, ruangan itu langsung dipenuhi aura dingin dan mematikan. Pria tua yang tampak baik hati dan tidak berbahaya ini ternyata adalah pembunuh bermata hitam yang terkenal itu. Jadi, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, kau dan Pantian Takumi, kau pacarnya? Pacar, benarkan. Matsumoto Yosuke masih dalam keadaan tidak stabil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seandainya tidak begitu banyak hal yang terjadi, mungkin, seharusnya begitu. Kalian berdua ikut serta dalam pembunuhan itu untuk membalas dendam. Apa motif kalian? Tanya Zhao Yu, bukankah itu demi tanah air? Begitukah? Apakah ini karena dia? Tanya Matsumoto Yosuke dengan bingung. Kau dan dia, apa hubungan kalian? Tanya Zhao Yu dengan serius. Mungkin, ini tidak ada hubungannya. Tanpa diduga, Matsumoto Yosuke dan Zhao Yu berbicara dengan teka-teki. Cek-cek, Zhao Yu mengerutkan alisnya dan bertanya dari sudut lain, aku punya pertanyaan yang tidak ku mengerti.
Karena kau terus mengatakan bahwa kau adalah pembunuh bermata hitam, mengapa kau menunggu 45 tahun untuk bertindak lagi? Apa yang telah Anda lakukan selama 45 tahun terakhir? 4 tersangka kasus Brigadir J ini terancam eksekusi, pantaskah? 7 artis ini aja bisa akur banget sama mantannya, kok kamu enggak? Itu pertanyaan yang bagus. Matsumoto Yozuki kembali ke sikap elegannya sebelumnya dan berkata, setelah Pouta Takeshi meninggalkanku, aku hidup sendirian. Polisi tidak mencurigai saya, dan saya berhasil menghilangkan kecurigaan itu. Saya bekerja di pusat kesehatan galangan kapal. Hidup saya sederhana dan membosankan, dan saya tidak punya banyak orang untuk diajak berinteraksi. Lagi pula, semua orang akan tersenyum ketika bertemu setiap hari. Ketika seseorang mengalami kesulitan, semua orang akan saling membantu. Tanpa kusadari, begitu banyak waktu telah berlalu, kupikir aku akan menyimpan rahasiaku dan menua sendirian hingga aku mati. Setelah aku meninggal, seseorang menemukan kotak berisi bola mata setelah membereskan barang-barangku. Mungkin, itu hanya akan membuat mereka berspekulasi tanpa akhir. Kata Matsumoto dengan tenang, di hari-hari yang sepi itu, aku merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang ayah. Perasaan itu sungguh tidak nyaman. Itu membuatku melihat semua hal indah di dunia di depanku, tetapi aku tidak bisa menyatu dengannya. Mungkin kutukan mata hitam masih mengalir di tulangku. Atau mungkin, ada sesuatu di dunia ini yang menungguku. Bertahun-tahun kemudian, galangan kapal itu tutup dan diakuisisi oleh sebuah perusahaan Korea. Saya juga datang ke Seoul secara tidak sengaja, kata Matsumoto Yumi. Saya sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Namun saat itu, ketika saya berinteraksi dengan semakin banyak orang, saya tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat yang baik. Ada banyak hal buruk yang tidak dapat diterima. Saya melihat banyak orang yang dingin dan tanpa emosi. Mereka mengabaikan orang lain dan memandang rendah kehidupan. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka berbicara buruk tentang orang lain, tidak mengenal rasa hormat, tidak mengenal rasa terima kasih, dan bahkan ketika nyawa mereka hampir habis, mereka terlalu malas untuk mengulurkan tangan. Orang seperti ini bahkan lebih hina daripada para anggota juri yang salah menafsirkan benar dan salah. Namun, mereka sering menjalani kehidupan yang baik dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, orang-orang inilah yang mengubahku dan membuatku tiba-tiba mendapat pencerahan. Itulah mengapa aku meninggalkan 45 tahun mati rasa dan kesepian dan menemukan kembali makna hidup. Saya ingin orang-orang berhati dingin yang telah menyakiti orang lain itu membayar atas perbuatan mereka. Mungkin ini takdirku. Itulah sebabnya, setelah 45 tahun, saya mengambil kembali pisau bedah indah yang dapat menggantikan mata manusia. Bab 2083, Bab 2078 Deteksi Kebencian. Penerjemah, 549.690.339. Saya telah melakukan pekerjaan sukarela di gereja selama beberapa tahun terakhir, kata Matsumoto. Di sini, saya dapat dengan mudah melihat isi hati orang lain. Banyak orang datang ke gereja untuk bertobat, dan saya suka menguping pembicaraan mereka secara diam-diam. Mereka yang datang ke perkumpulan untuk mengikuti konseling psikologis semuanya memiliki kisah masing-masing. Jadi, aku menanam alat penyadap di perkumpulan itu. Postur Matsumoto Yoyo masih anggun, tetapi ada kilatan kejam di matanya. Aku mendengarkan cerita mereka, dan dalam cerita mereka, aku dapat melihat kejahatan di dunia. Ceramah dari gereja dan nasihat dari para ahli semuanya salah. Kata Matsumoto Yumi dengan nada yang lebih berat, menggunakan kebaikan untuk mengusir kejahatan adalah kebohongan. Itu sama saja menipu diri sendiri dengan menutup telinga untuk mencuri lonceng. Itu tidak bisa menenangkan hati mereka yang terluka. Jika mereka yang menyakiti mereka tidak dihukum, bagaimana mereka bisa menyembuhkan luka mereka? Jadi, saya memutuskan untuk menggunakan metode saya sendiri untuk membantu mereka. Saat aku memikirkan bagaimana aku akan menghukum orang-orang yang dingin dan tak berperasaan itu dengan tatapan mataku yang tajam, aku tak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatiku. Aku merasa hidupku memiliki makna baru, seperti kemurahan hati di masa lalu.
Meskipun dia meninggal karena si Black Pupil melompat dari tebing, aku yakin dia tidak akan menyesalinya. Sejak saat itu, saya mulai mengumpulkan informasi, meneliti segala macam pengetahuan terkait, dan membuat rencana yang tepat. Semuanya seolah kembali ke masa lalu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Masamoto Yusang, Zhao Yu menyadari bahwa mentalitas orang ini sudah lama tidak seimbang. Pikirannya ekstrim, dan itu adalah kondisi morbid yang khas. Namun, meskipun pemikirannya ekstrim, dia juga merupakan orang yang sangat cakap. Orang seperti itu seringkali lebih menakutkan daripada orang-orang jahat yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Yang akhirnya mendorongku untuk mengambil keputusan adalah kebakaran bas itu, kata Matsumoto Yosuke. Liu Bing menjadi barang bawaannya sendiri, menyebabkan 7 penumpang yang seharusnya bisa menyelamatkan diri malah tewas dalam kebakaran. Dosanya benar-benar tak terampuni. Dari hasil menguping pembicaraan di perkumpulan tersebut, saya mengetahui bahwa orang-orang seperti Cui Dongshan dan Han Cheng telah menyatakan keinginan mereka untuk membalas dendam kepada Liu Bingcheng. Meskipun, di bawah bujukan para psikolog itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan keresahan di hati mereka dan meninggalkan gagasan balas dendam, pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak melepaskannya. Dan hanya aku yang bisa melihat ini, kata Matsumoto dengan angkuh. Aneh sekali, aku tidak pernah belajar psikologi, tapi aku sangat peka terhadap kebencian di hati orang lain. Mata orang-orang ini bersinar dengan cahaya yang sama seperti mata Pantian Guiki. Aku tahu mereka membutuhkanku seperti Pantian Guiki, jadi aku harus membantu mereka. Jadi, Zhao Yu mengikuti alur pikirannya, kau menemukan Cui Dongshan dan yang lainnya lalu meyakinkan mereka. Kau memanfaatkan kebencian mereka. Tidak, ini bukan namanya memanfaatkan. Saya dengan tulus membantu mereka. Saya tidak meminta imbalan apapun, jadi saya tidak memanfaatkan mereka. Tapi, Zhao Yu bingung, begitu kau memberitahu mereka, mereka semua akan mendengarkanmu. Hampir, sudut bibir Matsumoto melengkung ke atas. Aku tidak sengaja memprovokasi mereka. Aku hanya menyampaikan rencanaku secara belak-belakan, tetapi mereka semua setuju tanpa kecuali. Apakah mereka Cui Dongshan, Han Cheng, istrinya, dan Park Yun-sun? Tanya Zhao Yu, selain keempat orang ini, apakah ada orang lain yang terlibat? Tidak, kata Matsumoto Yosuke sambil mengangguk. Aku pandai menilai karakter orang. Hanya mereka berempat yang paling terluka. Mereka bahkan berpikir untuk bunuh diri. Aku yakin mereka akan setuju tanpa ragu. Ini rencanaku. Biarkan mereka terlahir kembali. Lalu, melihat Matsumoto telah menjawab pertanyaannya, Zhao Yu bertanya lagi, bagaimana dengan Yuan Jin? Apakah dia menyetujuinya? Petik 2. Tentu saja, jawab Matsumoto, aku mendengar pengakuan Yuan Jin dengan jelas. Aku yakin dia akan membalaskan dendam atas kematian istrinya dan anak yang ada di dalam kandungannya dengan segala cara. Lagi pula, saya sangat yakin dia sudah tahu siapa musuhnya. Kau tahu, Zhao Yu sudah sangat merasakan betapa menakutkannya wanita ini, jadi dia langsung bertanya, kebencian antara Cui Dongshan dan Liu Bingcheng terlalu kentara, jadi kau memutuskan untuk membiarkan mereka saling membunuh. Apa maksudmu dengan pertukaran nyawa? Matsumoto kembali memperlihatkan seringai jahatnya. Akulah yang akan membunuhmu. Ada kesepakatan apa? Ini, Zhao Yu kehilangan kata-kata. Namun, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Aku hanya membiarkan mereka berpartisipasi dan menjadi asistenku, seperti Pantian Guiki dulu. Kata Matsumoto dengan sangat santai, lagi pula, aku sudah tua dan aku butuh asisten. Meskipun mereka tidak bisa membunuh musuh mereka dengan tangan kosong karena aku menggunakan metode pupil hitam, mereka sangat puas ketika akhirnya berhasil menyelesaikannya. Mereka tidak hanya berterima kasih kepada saya, tetapi mereka juga berlutut di depan saya dan bersumpah bahwa meskipun mereka tertangkap polisi, mereka tidak akan pernah membongkar rahasia saya. Aku yakin mereka sudah siap mati, kata Matsumoto Yosuke sambil menatap Zhao Yu. Jadi, kau bisa menemukanku bukan karena mereka, kan? 10 kejadian terviral tahun lalu bukti 2022 bukan tahun baik.
KKN paling gak serem dibanding 5 kisah film horor nyata ini. Apa ini? Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan merasakan bulu kuduknya merinding. Dia tidak pernah menyangka penilaian wanita ini akan begitu tajam. Seolah-olah dia benar-benar bisa membaca pikiran orang lain. Aku tahu, lanjut Matsumoto Yumi, meskipun mereka tidak membongkar rahasiaku, kau tidak akan mempercayai mereka. Meskipun aku sudah membuat mereka melakukan pertukaran, masih banyak celah. Selama kalian bisa menemukan hubungan antara Yu Wanjin, Li Yan, dan Kuan Youdong, maka kalian masih bisa melacaknya sampai kepadaku. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, sepertinya, Matsumoto Yumo tersenyum jahat, kalian benar-benar berhasil. Karena itu, aku akan menerimanya saja. Saat berbicara, dia merentangkan kedua tangannya yang terborgol dan membuat gerakan, tangkap aku. Aku masih sedikit penasaran, kata Zhao Yu. Ia masih memiliki banyak pertanyaan, jadi ia tidak terburu-buru untuk mulai bekerja. Setelah Cui Dongshan dan Yu Wanjin mengetahui rencanamu, mereka pasti tahu bahwa kau adalah pembunuh bermata hitam yang terkenal itu, kan? Mereka, bagaimana reaksi mereka? Pertanyaanmu sangat unik, kata Matsumoto. Suatu hari nanti, ketika kau kehilangan anak kesayanganmu karena ketidakpedulian orang lain, kau akan tahu bahwa identitasku tidak ada artinya dibandingkan dengan kebencianmu. Biar ku katakan, ketika orang-orang itu tahu bahwa aku adalah seorang pembunuh bermata hitam, mereka sama sekali tidak bereaksi. Kalaupun bereaksi, mereka hanya akan merasa gembira. Itu adalah jenis kegembiraan yang muncul dari harapan akan pembalasan. Cek-cek, Zhao Yu cemberut dan menghela napas. Kecermatan dan ketajaman pikiran wanita ini sungguh luar biasa. Melalui percakapan ini, dia bisa memastikan bahwa wanita inilah pembunuh bermata hitam itu. Melihat Matsumoto tidak berniat melanjutkan percakapan, Zhao Yu berdiri dan meminta detektif polisi untuk membawanya kembali ke kantor polisi. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Masako Yangshan tiba-tiba masuk ke ruangan dan bertanya kepada Matsumoto Yosuke dengan tidak sabar. Karena kau begitu yakin bahwa ayah Pantian Guiki telah diperlakukan tidak adil, mungkinkah kau sudah mengetahui kebenaran tentang pembunuhan kedua gadis itu? Masako membungkuk kepada Matsumoto Yosuke dan berkata, tolong beritahu aku, siapa yang membunuh kedua gadis kecil itu? Ah, mendengar pertanyaan Masako, Matsumoto Yushi menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak seperti biasanya. Tubuhnya, yang baru saja berdiri, langsung roboh lagi. Bab 2084, Pembunuh dari 45 tahun yang lalu. Penerjemah, 549.690.339. Kumohon, kata Masako Yangshan dengan sangat sopan. Kumohon ceritakan padaku kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Kau, Matsumoto menatap Masako dan bertanya, siapakah kau? Yosuko adalah bibiku. Masako Yangshan membungkuk dan berkata, dengan kata lain, dia adalah saudara perempuan ibuku. Ini, Zhao Yu tercengang. Dia tidak pernah menyangka Masako Yangshan memiliki identitas seperti itu. Yuko adalah salah satu dari dua gadis yang tewas pada tahun itu. Tadi, Zhao Yu masih tak percaya. Mengapa Masako harus tunduk pada seorang pembunuh? Sekarang, dia sedikit mengerti. Masako ingin mencari tahu kebenaran tentang kematian Masako melalui Matsumoto Yumo. Wanita muda ini sungguh. Oh, Matsumoto Yumi menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Kematian tragis bibi telah membuat keluarga kakekku sangat berduka. Sebelum kakek dan nenekku meninggal, mereka masih belum bisa melupakan masalah ini, kata Masako Yangshan dengan tulus. Sekarang ibuku sakit parah, aku sangat berharap bisa memberitahukannya kebenaran selagi dia masih hidup. Kumohon, beritahu aku jawabannya. Matsumoto tidak mengatakan apapun, tetapi senyum jahat di wajahnya menghilang. Sebaliknya, dia tampak tiba-tiba menua bertahun-tahun, memperlihatkan tatapan dingin dan hampa. Aku tahu, kata Masako Yangshan. Sebelum kau menghasut Pantian Guiki, kau pasti sudah tahu sesuatu. Kamu membenci kejahatan seolah-olah itu musuhmu. Itu berarti kamu sangat yakin bahwa ayahmu tidak bersalah, kan? Bibir Matsumoto Yumo bergetar. Dia sudah membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar.
Katakan yang sebenarnya, lanjut Masako Yangshan, kalau tidak, kau tidak akan membantu Pang Tian Takumi tanpa alasan, melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya denganmu. Tidakkah menurutmu alasanmu menjadi pembunuh bermata hitam terlalu tidak logis? Dalam proses perkembangan mentalmu, kau masih melewatkan mata rantai terpenting itu. Kata-kata Masako Yangshan menjadi semakin serius. Tapi kau sengaja menghindari bagian itu dalam uraianmu. Bagaimana bisa? Kau seharusnya mengakuinya, kan? Masako Yangshan kemudian berkata, sebenarnya, kaulah pembunuh kedua gadis itu. Tidak, tidak, Matsumoto Yumo tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan menyangkalnya, tidak. Bukan aku. Masih tidak mau mengakuinya. Kata Masako Yangshan, aku telah mempelajari kasus pembunuhan gadis itu selama bertahun-tahun dan akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Jika pembunuhnya benar-benar bukan ayah Pan Tian Guiki, maka alasan mengapa pembunuh itu memutilasi mereka pasti untuk menyembunyikan sesuatu. Tidak peduli apakah itu terjadi sebelum atau sesudahnya, tidak ada kasus serupa. Jadi, kematian kedua gadis itu kemungkinan besar adalah kecelakaan. Wajah Masako Matsumoto bergetar, dan bibirnya membiru. Jelas sekali, kata-kata Masako telah menyakitinya. Kau telah belajar kedokteran, kau tahu cara menggunakan pisau bedah, dan kau memahami struktur tubuh manusia. Masako melanjutkan, kau memutilasi mereka dan menjebak ayah Pouta Takumi. Itulah juga sebabnya ketika ayahnya dijatuhi hukuman mati, kau merasa kasihan padanya, tetapi kau tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kau dan Pan Tian Guiki adalah kekasih sejak kecil. Kau diam-diam mencintainya, tetapi kau telah menyakitinya begitu dalam. Kontradiksi yang tak dapat didamaikan inilah yang menyebabkan mentalitasmu menyimpang. Jadi, kau sengaja menyesatkan Pan Tian Guiki dan membuatnya mengalihkan kebenciannya kepada para anggota juri. Sebenarnya, kau membunuh orang-orang itu hanya untuk menebus dosa-dosamu sendiri. Tetapi dosa tetaplah dosa, itu tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa menjadi keselamatanmu, seperti yang kamu lakukan hari ini. Ah, Matsumoto Yumo memegang dadanya dan mengeluarkan suara, oh. Ia tampak seperti akan muntah darah, tetapi tidak ada yang keluar. Ini, Zhao Yu memandang Masako Yangshan dengan perasaan campur aduk, dan dia tidak bisa mengikuti iramanya. Sebelumnya, dia sudah merasa ada sesuatu yang kurang dari pengakuan Masayoshi Matsumoto, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih dalam. Namun, dia tidak menyangka Masako Yangshan begitu cerdas. Meskipun di permukaan dia terlihat sangat sopan, dia sebenarnya telah melakukan langkah mematikan dan langsung menyerang markas musuh. Oh, Matsumoto Yumo mencengkeram dadanya, seolah-olah jantungnya sedang dipelintir dengan pisau. Apakah kau pikir dengan mengambil pisau bedah dan membunuh orang-orang seperti Kuan Youdong dan Liu Bingcheng yang mengabaikan kehidupan, kau bisa menebus dosa-dosamu? Masako Yangshan masih agresif. Kau tidak mengumpulkan 17 mata itu untuk diketahui dunia, tetapi untuk membawanya ke liang kuburmu sendiri, kan? Dalam legenda kampung halamanmu, mata hitam dapat menekan jiwa seseorang, tetapi mengambil mata orang lain untuk dikuburkan bersamamu dapat meringankan dosa-dosamu. Jika memang begitu, bukankah kamu juga orang yang egois dan hina yang mengabaikan kehidupan? Tidakkah menurutmu tindakanmu terlalu munafik dan memalukan? Kau memanfaatkan kebencian orang lain, tetapi pada akhirnya, selain tanganmu yang berlumuran darah, apa yang kau dapatkan? Jika kau benar-benar menyukai Ki Mulia Pan Tian, seharusnya kau dengan berani bertanggung jawab dan dengan berani mengatakan yang sebenarnya saat itu. Kaulah yang telah mencelakainya dan seluruh keluarganya. Ah, kali ini, reaksi Matsumoto Yumo bahkan lebih hebat. Dia memegang dadanya kesakitan, tubuhnya meringkuk dan berputar, seolah-olah dia menjadi lebih kecil. Melihat reaksi Matsumoto yang penuh kesedihan, Masako Yangshan tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera menoleh dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Yu. Detektif Zhao, terima kasih banyak. Masako mengucapkan terima kasih dengan tulus. Semalam, aku tidak terlalu memikirkan apa yang kau katakan, tapi aku tidak menyangka kita akan segera mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi 45 tahun lalu. Sekarang, saya puas. Anda benar-benar detektif legendaris.
Saya juga ingin berterima kasih lagi atas bantuan Anda kepada guru saya. Masako membungkuk dalam-dalam ke tanah lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Zhao Yu dan Matsumoto Yushi berteriak bersamaan. Oh, Masako berhenti dan menatap Zhao Yu terlebih dahulu, lalu Matsumoto Yushi. Dia tidak mengerti mengapa keduanya mengatakan ini bersamaan. Zhao Yu juga menatap Matsumoto Yosuke dan berkata kepada Masako Yangshan, "Kau salah, Masako. Orang yang membunuh kedua gadis itu pasti bukan dia." Apa? Masako terkejut dan juga menatap Matsumoto Yushi. Saat itu, Matsumoto Yushi tiba-tiba tertawa. Itu adalah senyum yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Hehehe, aku akhirnya tahu mengapa aku tertangkap olehmu. Detektif Zhao, Masako buru-buru bertanya, "Mengapa?" "Aku sudah membaca informasi yang kau berikan," kata Zhao Yu. Memotong-motong mayat dan mahir dalam struktur tubuh adalah dua hal yang sangat berbeda. Ada pepatah lama di kampung halaman saya yang mengatakan bahwa dokter dan tukang daging tidak bisa berbaur. Ini berarti bahwa begitu seseorang mengambil pisau bedah dan menjadi dokter, mustahil untuk mengambil pisau daging dan menjadi tukang daging. Dengan logika yang sama, seorang tukang jagal yang terbiasa membunuh hewan ternak tidak akan pernah menjadi dokter yang dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Karena meskipun ia mengambil pisau bedah, hatinya hanya akan memikirkan pembunuhan. Salah satunya untuk menyelamatkan nyawanya, sementara yang lain untuk mengambil nyawanya. Jika Masayoshi Matsumoto menggunakan pisau bedah, maka dia tidak mungkin pembunuh yang memutilasi gadis itu. Zhao Yu menoleh ke Matsumoto Yosuke dan bertanya, "Apakah aku benar?" Matsumoto Yumo tidak mengatakan apapun, tetapi keheningannya berarti dia setuju. Petik 2. Lalu, tanya Zhao Yu dengan serius, "Sekarang, bisakah Anda memberitahu kami siapa pembunuh sebenarnya 45 tahun yang lalu?" Bab 2085, Kebenaran yang Jauh. Penerjemah, 549.690.339. Matsumoto tampak seperti tak punya alasan untuk hidup. "Aku tidak mengenal ayah Hiroshi Pouta, dan aku tidak punya pengalaman memutilasi orang. Bagaimana mungkin aku meniru cara ayahnya memotong dan membunuh kedua gadis itu?" Lalu, Masako Yangshan mengerutkan kening. "Apa yang terjadi? Apakah kau tidak tahu siapa pembunuhnya? Atau, apakah penjahat sebenarnya adalah ayah Pantian? Semuanya hanyalah imajinasi Pantian Guiki." "Tidak, tidak," Matsumoto Yumo akhirnya menundukkan kepalanya, tak lagi menunjukkan keanggunan. Ia berkata dengan suara yang luar biasa muram, "Kau tidak tahu, tapi dalam kisah yang jauh ini, sebenarnya ada dua ayah." "Apa? Dua ayah?" Zhao Yu dan Masako Yangshan terkejut bersamaan. Awalnya, keduanya tidak mengerti, tetapi pada akhirnya, pikiran Zhao Yu lebih cepat, dan dia langsung bertanya dengan heran. "Maksudmu, pembunuh sebenarnya bukanlah ayah Pantian Guiki, tapi ayahmu?" Karena Matsumoto tidak membantah, itu berarti dia secara diam-diam telah mengkonfirmasi dugaan Zhao Yu. Ayah lagi?" Tanyanya. Masako Yangshan kebingungan. "Siapa ayahmu?" "Nama ayahku adalah Matsumoto," kata Matsumoto. "Sudah lebih dari 40 tahun. Rahasia ini. Hanya dengan mengucapkan beberapa kata itu, tubuh Matsumoto Yumo mulai gemetar. Seolah-olah apa yang akan dia katakan telah ditekan di dalam hatinya seumur hidup. Saat ia menyebut nama itu, Masako langsung menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Yu, yang berarti nama Matsumoto tidak pernah disebutkan dalam penyelidikan kasus tersebut. "Ayahku berada di Hokkaido," kata Matsumoto. "Keluarga Hiroshi Pouta juga berada di Hokkaido. Kami berasal dari desa yang sama. Wanita ini benar, dia dan saya memang kekasih sejak kecil, teman bermain sejak kecil. Aku 5 tahun lebih muda darinya. Dia kakak laki-laki yang sangat tampan," kata Matsumoto. "Sebenarnya, ketika kami masih sangat kecil, kami bermain permainan mata lebam bersama. Sebagian besar keluarga di desa kami hidup dari penyembelihan. Selama mereka laki-laki dewasa, pada dasarnya mereka tahu beberapa keterampilan penyembelihan. Kita sering melihat bahwa setelah ternak disembelih, orang dewasa akan mengambil mata ternak dan menggantinya dengan batu hitam.
Kemudian, mereka akan mengadakan upacara. Orang dewasa mengatakan bahwa ini dapat menangkal kejahatan dan menghindari bencana, serta menekan jiwa-jiwa pendendam ternak. Jadi, aku dan saudaraku yang mulia terkadang membunuh beberapa hewan kecil seperti anak ayam dan anak kucing, lalu kami meniru hewan dewasa untuk mengubah mata mereka. Ya Tuhan! Mendengar itu, Zhao Yu merasa darahnya membeku. Kedua anak itu masih sangat muda, tetapi mereka sudah terbiasa membunuh. Ini tampak lebih menakutkan daripada adegan-adegan dalam film horor. Karena kita semua berasal dari desa yang sama, keterampilan menyembelih dan metode pemotongan kita semua serupa, kan? Kata Matsumoto, oleh karena itu, ayahku dan ayah Hideki Pouta, memiliki metode penyembelihan yang sama. Inilah juga alasan mengapa Hideki Pouta dijatuhi hukuman mati. Ini, Masako Yangshan cemas dan mendesak, bisakah Anda lebih spesifik? Bagaimana proses kasusnya? Setelah itu, Matsumoto Yozuko tidak terpengaruh oleh kata-kata Masako dan terus berbicara dengan tenang. Ibu dari saudara laki-laki bangsawan meninggal dunia, dan ayahnya membawanya jauh ke Yokohama. Pada waktu itu adalah tren yang sedang populer. Karena Yokohama adalah pelabuhan perdagangan, ada banyak orang asing yang suka makan daging sapi. Keterampilan menyembelih mereka sangat berguna, sehingga banyak orang meninggalkan desa, bukan hanya keluarga Poutin. Namun, ayahku tidak mengikuti tren ini dan tetap tinggal di kampung halamanku. Begitu saja, aku terpisah dari kakak Pantian. Pada tahun-tahun itu, kami hanya bisa berkomunikasi melalui surat. Pantian Gege sudah sangat berakar di hatiku. Aku sangat merindukannya hingga aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Saat masih SMA, aku diam-diam naik bus ke Yokohama untuk mencarinya. Dulu, itu adalah masa-masa terbaik dalam hidupku. Kami akan pergi ke pantai dan tempat-tempat wisata di siang hari, dan di malam hari, dia akan mengajakku mencoba berbagai macam makanan lezat. Kemudian, kami akan pergi ke hotel atau asramanya dan melakukan hal-hal gila seperti orang gila. Namun, meskipun kami sudah berhubungan seks cukup lama dan dia memperlakukan saya dengan baik, saya selalu merasa bahwa hubungan kami sedikit berbeda dari yang lain. Saya selalu merasa bahwa dia tidak memperlakukan saya seperti kekasih, tetapi lebih seperti keluarga. Tapi aku tenggelam dalam kebahagiaan cinta dan tidak peduli. Kemudian, aku mengabaikan keberatan keluargaku dan mengifangki cita-citaku untuk masuk universitas terkenal dan meraih masa depan yang cerah. Aku memilih untuk belajar di Universitas Normal di Yokohama. Dengan begitu, aku akhirnya bisa bersama saudaraku yang mulia. Namun, yang tidak saya duga adalah ketika saya mencarinya, saya malah mendapati bahwa dia sudah punya pacar. Kekhawatiranku menjadi kenyataan. Dia masih menganggapku sebagai adik perempuan tetangga dan sebenarnya tidak menyukaiku. Saat itu, saya sangat kecewa, tetapi saya tidak putus asa. Karena kupikir aku masih punya kesempatan. Matsumoto Yumi tenggelam dalam kenangan masa lalu. Lagi pula, kita berada di kota yang sama. Aku punya banyak cara untuk membawa saudara bangsawan itu kembali. 10 kejadian terviral tahun lalu bukti 2022 bukan tahun baik. Penuh jin hingga arwah, waspadai 8 lokasi ini di Indonesia. Namun, ternyata metode saya salah. Meskipun saya menyebabkan banyak kesalahpahaman dan masalah baginya dan pacarnya, saya tidak hanya gagal mendapatkan kembali saudara bangsawan itu, tetapi juga membuatnya merasa jijik. Dia bahkan dengan marah mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat saya lagi. Saat itu, hatiku benar-benar hancur karena dia. Aku patah hati. Aku membencinya. Aku membencinya karena telah mengkhianatiku. Aku bahkan berpikir untuk membunuhnya dan mati bersamanya. Tapi, beberapa hal memang seperti takdir, dan saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Matsumoto bahkan tidak berkedip, tetapi air matanya terus mengalir. Setelah itu, dia berhenti berbicara, seolah-olah berusaha keras untuk menenangkan diri. Kemudian, dia melanjutkan berbicara dengan Zhao Yu. Suatu hari, ketika aku sedang putus asa, ayahku tiba-tiba menemukanku. Aku sangat terkejut. Saat meninggalkan kampung halaman, aku pergi dengan suasana hati yang buruk. Aku tidak menyangka ayahku tiba-tiba datang dan mencariku. Awalnya,
Saya sangat tersentuh hingga ingin memeluk ayah saya dan menangis. Tapi yang tidak kusangka adalah ekspresi ayahku sangat panik. Tubuhnya terus gemetar, dan kata-katanya tidak jelas, gumam Matsumoto sambil mengingat-ingat. Aku bertanya padanya apa yang salah, dan dia tergagap lama sekali. Lalu, dia memanggilku ke hutan dan menunjukkan mobilnya. Ada darah di mobil, dan saya langsung mengerti. Dia pasti mengalami kecelakaan mobil sehingga menemui saya. Tapi, aku tidak menyangka, kata Matsumoto Yushi dengan suara gemetar, ketika dia membuka bagasi, aku melihat. Aku melihatnya, wajah Masamoto Yosuke meringis sambil menutupi wajahnya dan berkata kesakitan, aku melihat mayat dua gadis. Ya Tuhan, mendengar itu, Zhao Yu dan Masako Yangshan sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah menyangka situasinya akan seperti ini. Ayahku, dia sudah mati rasa karena takut, lanjut Matsumoto, dia bilang dia meminjam mobilnya dari seorang penduduk desa, dan prosedur untuk mobil itu mungkin belum selesai. Dia sengaja melewati jalan tepi laut, tetapi dia tidak menyangka dua gadis tiba-tiba muncul di jalan. Saat itu, Matsumoto Yushi memegang dadanya dan berkata dengan menyesal, Seandainya aku membujuknya untuk menyerahkan diri di kantor polisi, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Bab 2086, Kelemahan si Tukang Daging. Penerjemah, 549.690.339. Zhao Yu dan Masako Yangshan saling pandang. Keduanya merasakan hal yang sama-sama terkejut dan penasaran. Wajar jika merasa terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa tragedi yang terjadi 45 tahun lalu akan disebabkan oleh kecelakaan mobil. Yang membuat mereka penasaran adalah mereka tidak mengerti bagaimana kecelakaan mobil bisa berubah menjadi mutilasi yang kejam dan melibatkan ayah Pantian. Ayahku berkata, Matsumoto melanjutkan, setelah membunuh kedua gadis itu, dia tidak tahu apakah ada orang lain di dekatnya, jadi dia menaruh mayat-mayat itu di bagasi mobilnya. Dia terlalu panik, jadi ketika dia mengemudi ke jalan utama, dia menabrak dua tempat sampah. Dia juga menyadari bahwa banyak orang di jalan memperhatikannya. Selain itu, dia mungkin melihat darah di mobil. Jika polisi menyelidiki, mereka pasti akan menemukannya. Saat itu, dia sudah diliputi keputusasaan ketika melihat mayat kedua gadis itu. Tapi aku berbeda, kata Matsumoto sambil menggertakkan gigi. Semakin aku melihat pemandangan berdarah itu, semakin tenang aku. Aku mulai berpikir keras tentang bagaimana aku bisa membantu ayahku lolos dari kejahatannya. Dan, sejak awal, aku sudah memikirkan toko daging keluarga Pantian. Juga, bisakah aku menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada pria tak berperasaan itu? Pikirnya. Mata Zhao Yu terbelalak lebar saat ia memikirkan sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Ketika saya bersama saudara laki-laki saya yang mulia, Matsumoto melanjutkan, saya sudah sering mengunjungi toko daging keluarganya. Saya tahu bahwa toko daging keluarganya memiliki pintu kecil yang akan terbuka hanya dengan sedikit dorongan. Suatu kali, kami bahkan bercinta di toko daging. Aku punya kesan mendalam tentang tempat itu. Ada bau darah yang familiar di sana, jadi, Matsumoto Yosuke memejamkan mata dan berkata, aku berpikir, mengapa aku tidak menggunakan tempat di mana kita dulu bersenang-senang untuk membalas dendam pada pria tak berperasaan itu. Aku tidak tahu mengapa aku berpikir seperti itu. Mungkin saat itu aku dibutakan oleh kebencian, kata Matsumoto Yosuke. Pada akhirnya, aku benar-benar melakukannya. Sekarang kalau kupikir-pikir, memang benar. Dia menghela napas berat. Akulah yang menghancurkan hidup semua orang. Itu termasuk aku. Kau, apa yang kau lakukan? Suara Masako Yangshan sudah berubah. Ayahku dan aku mengendarai mobil ke hutan dekat toko daging. Saat itu, toko daging sudah tutup. Sudah waktunya makan malam untuk setiap keluarga. Tidak ada seorang pun di hutan. Lalu, ayahku dan aku membawa kedua jenazah anak itu ke dalam tumpukan daging kering. Kami menyerahkan sisanya kepada ayahku. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya.
Saya hanya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menangani kedua anak itu adalah dengan menggunakan metode ini agar tidak ada yang mengaitkan mereka dengan kecelakaan mobil. Selama tidak terkait dengan kecelakaan mobil, polisi tidak akan mencari saksi, dan mereka tidak akan menyelidiki mobil ayah saya. Selain itu, kata Matsumoto, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyusahkan pria tak berperasaan itu dan memberinya pelajaran. Saya benar-benar tidak menyangka keadaan akan memburuk hingga saya tidak bisa membersihkannya lagi. Mungkin, aku cukup beruntung berpikir bahwa jika daging dan tulangnya dibuang di toko daging, tidak akan ada yang tahu lagi tentang masalah ini. Saat itu, aku benar-benar dirasuki. Aku tahu bahwa semuanya kontradiktif. Dua gadis yang masih hidup telah tiada, dan keluarganya tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu bahwa solusi terbaik adalah membuat ayahku menyerahkan diri, tapi aku hanya melakukannya. Saat itu, ayahku sudah tidak punya pendapat lagi. Dia mendengarkanku. Dia akan melakukan apapun yang kukatakan. Saat itu, aku juga melakukan sesuatu yang kupikir cerdas, karena aku ada hubungannya dengan Pangda Takumi. Jadi, Matsumoto menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengendarai mobil ayahku ke pantai yang jauh, lalu kembali ke asrama untuk bersama teman-teman sekamarku. Dengan cara ini, aku punya alibi. Malam itu, aku tahu ayahku melakukan sesuatu yang tidak manusiawi, tetapi aku tetap mengobrol dan tertawa dengan teman sekamarku. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan apapun. Begitu saja, setelah ayahku menyelesaikan urusannya, dia tidak menemuiku. Dia langsung pergi ke pantai, mencuci mobil, dan pergi saat hari masih terang. Semuanya, begitu saja, begitu saja. Saat itu, Matsumoto Yosuke tak kuasa menahan isak tangis dan tak bisa berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Masako Yangshan, bahkan jika terjadi kecelakaan mobil, bahkan jika ada yang tewas, bahkan jika prosedurnya tidak lengkap, jika mereka dapat menanganinya secara aktif, mereka mungkin tidak akan masuk penjara. Kenapa kau begitu bodoh? Tanya Masako Yangshan, meskipun kau belajar kedokteran, seharusnya kau tahu hukum, kan? Bagaimana mungkin kau menghasut ayahmu untuk melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Hanya karena Pantian Guiki adalah pria yang tidak berperasaan. Petik 2. Setelah mendengar itu, Matsumoto Yumo benar-benar menangis dan berkata dengan menyesal, kau tidak tahu ini, tapi saat ayahku menemukanku, sudah terlambat. Kita hanya bisa melakukan itu. Masako Yangshan bingung. Mengapa? Petik 2. Karena, kata Matsumoto Yosuke, setelah kecelakaan mobil, seorang gadis tewas tertabrak mobil, dan yang lainnya. Rahasia apa yang terungkap dari cara kamu pelukan? 7 legenda bulu tangkis Indonesia yang ditakuti dunia. Pada saat itu juga, Zhao Yu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia merasakan kulit kepalanya mati rasa dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Maksudmu? Masako Yangshan juga terkejut. Ayahmu membunuh anak itu. Ya Tuhan. Inilah kelemahan seorang tukang jagal, kata Matsumoto. Bertahun-tahun menyembelih telah membuatnya tidak mampu membedakan antara manusia dan hewan. Tidak, ini semua hanya alasan. Teriak Masako Yangshan dengan marah. Kelemahan tukang jagal apa? Ini sungguh tidak manusiawi. Bagaimana mungkin orang seperti itu layak hidup di dunia ini? Ya, kau benar. Orang seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Hehehe, Masamoto Yosuke sudah jatuh ke dalam keadaan gila. Kau bahkan lebih menjijikkan daripada ayahmu. Kata Masako Yangshan dengan penuh kebencian, kau membiarkan si pembunuh, memberinya ide-ide buruk, dan bahkan menjebak orang lain. Saat itu, Zhao Yu menyadari bahwa Matsumoto hampir kehilangan kendali atas emosinya, jadi dia segera menghentikan Masako dan mengganti topik pembicaraan, artinya, pembunuh yang membunuh dan memutilasi gadis itu adalah ayahmu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Matsumoto berkata dengan gugup, kalian semua menebak dengan benar. Sebenarnya, saya tidak menyangka ayah Pantian benar-benar akan dijatuhi hukuman mati. Apakah para petugas polisi, jaksa, juri, dan hakim buta? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pantian Shou,
tetapi mereka benar-benar menjatuhkan hukuman mati padanya. Orang-orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Mereka buta. Jadi, aku terus memberikan petunjuk psikologis kepada Pantian Guiki, agar dia mengalihkan kebenciannya kepada orang-orang itu. Ayah dan anak itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah kematian ayah, kakak Guiki sangat sedih. Dia bahkan putus dengan pacarnya. Namun saat itu, aku tidak merasakan sukacita atau kelegaan apapun. Aku hanya merasakan penyesalan yang tak berujung. Aku tidak percaya bahwa kesalahan perilakukulah yang menyebabkan saudaraku yang mulia kehilangan ayahnya. Aku ingin berbaikan kembali dengannya, tapi aku tidak berani menghadapinya. Pada akhirnya, aku hanya bisa berbohong pada diriku sendiri dan meyakinkan diriku bahwa bukan aku yang membunuh ayahnya, melainkan para anggota juri dan hakim itu. Kita harus membunuh mereka dan membuat pupil mata mereka hitam untuk membalas dendam atas kematian ayah kakak Guiki, Kian-Kian. Bab 2087, Bab 2083 Kembalilah. Penerjemah, 549.690.339. Dalam proses balas dendam, Matsumoto Yosuke memegang dadanya dan berkata lemah, "Saudaraku yang mulia akhirnya menerimaku. Seolah-olah kami kembali ke permainan mata hitam di masa kecil. Saat itu, aku masih menantikannya. Mungkin setelah aku membalaskan dendamnya, kita benar-benar bisa bersama. Aku juga akan melupakan semua yang telah kulakukan padanya." Tapi, jelas, pandanganku terlalu subjektif. Matsumoto Yosuke mengedipkan matanya dengan lelah, seolah-olah dia telah kehabisan semua energinya. Kita telah membunuh begitu banyak orang, mustahil bagi polisi untuk tidak mencurigainya. Tepat ketika kita mencabut salah satu mata hakim, petugas polisi tiba-tiba datang. Untuk melindungiku, saudaraku yang mulia membantuku mengalihkan perhatian mereka, dan kemudian, hal-hal yang kau ketahui itu terjadi. Karena identitasku tidak diketahui, dan kakak mulia melindungiku, lanjut Matsumoto Yosuke, jadi, polisi bahkan tidak menanyakan kepadaku tentang kasus pupil hitam itu. Ketika mereka menyelidiki pembunuhan gadis itu, beberapa penyidik datang untuk menanyai saya, tetapi saya punya alibi dan saya tidak tahu cara menggunakan pisau, jadi mereka tidak pernah mencurigai saya lagi. Saudaraku yang mulia melompat dari tebing, dan polisi tidak dapat menemukan jasadnya. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, jadi aku tidak berani meninggalkan Yokohama. Kemudian, setelah lulus, saya pergi ke galangan kapal untuk menjadi dokter, kata Matsumoto. Karena di sana lebih tenang, saya perlu mencari tempat yang tenang untuk menunggu saudara laki-laki saya yang mulia kembali dan menemukan saya. Tapi siapa sangka penantian ini akan berlangsung selama 45 tahun, Matsumoto Yosuke tidak menunjukkan emosi apapun saat berbicara, tetapi air matanya tak henti-hentinya mengalir. Saudaraku yang mulia, kemana kau pergi? Tahukah kau berapa lama aku menunggumu? Masa penuntutan sudah berakhir. Kembalilah. Isak tangis. Pada bagian yang paling emosional, Matsumoto Yuya mulai menangis. Kembalilah, kembalilah. Lalu, tanya Zhao Yu, bagaimana dengan ayahmu? Kondisi ayahku, tidak lebih baik dari kondisiku. Matsumoto Yuya meratap seolah-olah menderita penyakit mematikan. Suaranya lemah. Setelah kejadian itu, dia menjadi pendiam dan tidak pernah lagi memegang pisau daging. Apalagi pisau daging, dia bahkan tidak bisa mengangkat pisau buah. 4 atau 5 tahun kemudian, dia meninggal karena penyakit mematikan. Matsumoto Yosuke menggeliat kesakitan. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia adalah ayahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku marah, bersimpati, atau sedih? Awalnya, pada saat ini, Matsumoto Yumo membuka telapak tangannya yang menutupi dadanya dan menunjuk ke arah kamar tidur. Dengan susah payah, dia berkata, itu, seharusnya 19,5, tapi, oh. Tepat setelah mengatakan itu, Matsumoto Yusi tiba-tiba jatuh ke tempat tidur, tubuhnya gemetaran tanpa henti, seolah-olah dia sedang sakit. Petik 2. Zhao Yu dan Masako Yangshan terkejut. Saat mereka berdiri, Li Zhenzu dengan cepat membuka pintu. Cepat,
Li Zhenzu melambaikan tangan keluar dan berkata, segera bawa dia ke rumah sakit. Mengikuti perintah Li Zhenzu, beberapa para medis benar-benar membawa tandu, dengan tergesa-gesa menempatkan Matsumoto Yosuke di atas tandu, lalu membawanya pergi. Matsumoto Yosuke menderita penyakit jantung serius, kata Li Zhenzu kepada Zhao Yu dan Zhao Yu. Aku sudah siap menghadapi ini. Karena itulah kami memanggil ambulans dan dokter gawat darurat. Oh, Zhao Yu masih dalam keadaan syok, dan dia tampak sangat gelisah. Masako Yangshan juga sama. Setelah sekian lama, dia berkata kepada Zhao Yu, tidak heran kebenaran kasus pembunuhan gadis itu begitu sulit ditemukan. Kasihan Pan Tianzhou. Dia dijadikan kambing hitam padahal dia tahu apa yang terjadi sebelum meninggal. Masako menguatkan diri dan berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengungkapkan kebenaran kepada publik secepat mungkin dan membersihkan nama Hiroshi Pouta. Meskipun dia sudah meninggal, masalah ini harus ditanggapi dengan serius dan reputasinya harus dipulihkan. Tapi, Li Zhenzu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Aku sudah mendengar semuanya barusan. Sebenarnya, akar masalahnya terletak pada Matsumoto Yosuke. Meskipun wanita ini sangat cakap, ada masalah besar dengan pikirannya. Ya, Masako Yangshan menarik napas dalam-dalam. Siapa sangka pembunuhan gadis itu dan kasus pupil hitam ternyata disebabkan oleh kecemburuan antara pria dan wanita. Ayahnya pasti juga punya masalah psikologis, Zhao Yu setuju. Setelah memukul seseorang, dia tidak hanya tidak berusaha menyelamatkannya, tetapi dia bahkan membunuhnya. Kurasa itulah alasan mengapa Matsumoto Yosuke membenci orang-orang yang dingin dan acuh tak acuh. Sampai batas tertentu, kata Zhao Yu, ayahnya juga merupakan pelaku utama yang menyebabkan apa yang terjadi pada Matsumoto Yosuke hari ini. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi, Masako Yangshan menghela napas, mengapa tidak ada kegembiraan di hatiku, malah terasa lebih berat. Kata-kata Masako tepat sasaran, sama seperti setiap kasus besar lainnya. Dia jelas telah menemukan kebenaran, tetapi kebenaran itu seringkali membuat orang menghela napas dan merasa semakin tidak dapat menerimanya. Surga dan neraka hanya dengan satu pikiran. Terkadang, orang-orang hanya selangkah lagi dari jurang. Sebuah pilihan sederhana atau kebetulan dapat membuat orang jatuh ke jurang dan tidak mampu menyelamatkan diri. Hal yang paling diingat Zhao Yu adalah setiap kali dia memecahkan kasus, dia selalu mengatakan hal yang sama, jika seseorang tidak melakukan itu, tidak akan ada lagi kejahatan. Sedikit lagi, jika bukan karena kebetulan, saya khawatir kasus ini tidak akan terjadi, bukan? Dalam kasus ini, situasinya sama. Jika ayah Masayoshi Matsumoto memiliki sedikit saja rasionalitas, dia tidak akan setuju dengan apa yang dilakukan Masayoshi Matsumoto. Maka, pembunuhan yang tak terbendung itu tidak akan terjadi. Sekarang, ketika Zhao Yu mengingat kembali hal-hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa hal bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada pilihan pihak-pihak yang terlibat. Ambil contoh kasus mata bengkak. Sekalipun kecelakaan mobil Matsumoto tidak terjadi tahun itu, bukan berarti tidak akan ada kasus mata bengkak setelah itu. Ini disebabkan oleh kepribadian Matsumoto Yosuke. Jika dia menghadapi situasi serupa di masa depan, dia mungkin akan membuat pilihan yang salah lagi. Mungkin, kecelakaan memang tak terhindarkan, tetapi hati masyarakat tidak boleh goyah. Nona Masako, saat itu, Perli menoleh ke Masako Yangshan dan bertanya, Anda mengatakan bahwa Anda adalah kerabat Masako. Apakah itu semua bohong? Ya, Masako mengangguk. Saat itu, aku mengira Matsumoto Yumo adalah pembunuh gadis kecil itu. Karena itu, aku ingin menggunakan identitasku sebagai kerabat Masako untuk menantangnya. Zhao Yu mengangguk. Sebenarnya, dia sudah mengetahui hal ini, karena Dinglan telah menyelidiki latar belakang Masako Yangshan dan tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan korban kasus gadis itu. Tapi, hal terakhir yang dia katakan, Masako Yangshan tiba-tiba menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, 19,5, apa artinya itu? Dia mencoba mengatakan bahwa awalnya dia ingin mencabut mata ayahnya dan menggantinya dengan pupil hitam. Zhao Yu tidak menjawab pertanyaan Masako,
tetapi sebuah adegan menakutkan muncul di benaknya. Di sebuah desa di Hokkaido yang terpencil, terdapat sebuah makam. Di dalam gua makam itu, terdapat kerangka yang telah meninggal selama beberapa dekade. Terdapat 2 batu hitam yang tertanam di mata kerangka itu. Bab 2088, Bab 2084 Hilangnya Murid Hitam. Penerjemah, 549.690.339. Dulu, Masako Yangshan berdiri di sudut halaman, memperhatikan para teknisi yang sibuk mengumpulkan dan mencari. Kemudian dia berkata kepada Zhao Yu, setelah polisi memasuki rumah Pantian Guiki, mereka menemukan barang-barang yang berkaitan dengan kasus mata bengkak itu, tetapi mereka tidak menemukan sidik jarinya pada barang-barang tersebut. Mungkin karena mereka semua memakai sarung tangan. Tapi, kata Zhao Yu, polisi hanya mengira semuanya dilakukan oleh Pouta Takumi seorang diri, jadi mereka lengah dan tidak menyelidiki Matsumoto Yosuke. Benar, kata Masako, kurasa, meskipun Pantian Takumi pandai berenang, di malam yang gelap itu, melompat dari tebing setinggi 100 meter, orang-orang pasti tidak akan selamat. Mungkin karena generasi kita terlalu banyak menonton sinetron, kata Masako Yangshan dengan ekspresi serius. Kita selalu mengira kasus ini legendaris, dan suatu hari nanti, aura mulia Pantian akan muncul kembali. Tapi kenyataannya, dia seharusnya sudah mati. Guru saya pernah menyewa ahli kelautan untuk mempelajari arus di tebing F. Mariner, Yokohama. Jika seseorang jatuh ke laut, tubuhnya akan tersapu arus beberapa kilometer ke laut dalam, dan akan sulit untuk menemukannya. Lagi pula, sudah 45 tahun berlalu. Jika dia masih hidup, dia pasti akan mencari Matsumoto Yosuke, kan? Aku tidak percaya, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Pantian Guiki bukanlah pembunuh bermata hitam, dan ayahnya bukanlah pembunuh gadis itu. Ayah dan anak ini telah disalahpahami oleh dunia selama beberapa dekade. Sungguh menyedihkan. Baiklah, saat keduanya sedang berbicara, Li Zhenzu masuk dari pintu dan berkata kepada mereka, Matsumoto Yushi telah dibawa ke rumah sakit tepat waktu dan sedang diselamatkan. Menurut dokter, kondisinya sangat serius. Dia mungkin perlu menjalani operasi bypass. Kita tidak bisa menginterogasinya dalam waktu singkat. Sepertinya begitu, kata Masako Yangshan. Masih banyak detail yang belum kita ketahui. Kita harus menyelamatkan nyawanya. Ya, kami akan berusaha sebaik mungkin. Ah, Li Zhenzu dan Zhao Yu merasakan hal yang sangat berbeda. Ia berada dalam keadaan yang benar-benar rileks. Sekarang, bukan hanya kasus kita yang terpecahkan, tetapi kita juga telah menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi 45 tahun yang lalu. Semua korban akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Lalu, Li Zhenzu memperhatikan tingkah laku Zhao Yu yang aneh dan bertanya, ada apa, Detektif Zhao? Kau terlihat tidak sehat. Li Zhenzu bertanya, tetapi di dalam hatinya ia sangat penasaran. Jika kasus ini tidak ada hubungannya dengan Li Zhenzu, maka ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhao Yu. Karena kasusnya sudah terpecahkan, Masako Yangshan mungkin dipenuhi emosi, tetapi bukankah seharusnya Zhao Yu merasa gembira dan bahagia? Namun, alis Zhao Yu berkerut rapat, dan wajahnya tanpa ekspresi. Kasus ini, Zhao Yu cemberut dan berkata, ini belum sepenuhnya selesai. Oh, mata Li Zhenzu melebar. Bukankah pernyataan Matsumoto Yumo sudah cukup jelas? Aku merasa, sepertinya aku telah mengabaikan sesuatu. Kata Zhao Yu, misalnya, dari mana asal ember colilin? Ya, Masako Yangshan mengangguk. Aku baru saja akan mengatakan itu. Dengan kondisi keuangan dan kemampuan Masako, mustahil untuk mendapatkan obat sensitif seperti sisik ember. Di antara para peserta kasus murid berkulit hitam, tampaknya tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Benar, Zhao Yu setuju, tidak seorang pun boleh bersentuhan dengan obat ini, dan Masako Yangshan bukan lagi seorang dokter, kecuali dia mencurinya. Tapi, kau lupa, Zhao Yu mengingatkan Li Zhenzu, kita sudah memeriksa semua saluran di Seoul. Tidak ada tanda-tanda kehilangan sinyal, kan? Yah, saya khawatir kita harus memeriksa pabriknya, kata Masako Yangshan.
Sejauh yang saya tahu, ada 2 pabrik farmasi di Seoul yang dapat memproduksi obat jenis ini. Mengapa kita tidak memeriksanya lagi? Tidak mungkin. Lee Zhenzu cemberut. Apakah masih perlu diperiksa? Pembunuhnya sudah tertangkap. Setelah operasi selesai, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Aku sudah menceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi 45 tahun lalu padanya. Mengapa aku harus takut dia tidak akan menceritakan detailnya? Tidak, bukan itu yang aku khawatirkan, kata Zhao Yu. Ah, Lee Zhenzu menggaruk kepalanya. Apalagi, petik 2. Tahun itu, setelah Pang Tian Takumi melompat dari tebing, kata Zhao Yu, polisi menemukan banyak barang dan informasi terkait kasus mata lebam di rumah Pang Tian Takumi, tetapi hanya 2 barang yang hilang. 1. Ia mengangkat jari. Mata almarhum telah diganti. Tentu saja, karena mata adalah organ yang tidak mudah diawetkan, mungkin saja dibuang atau dikubur, sehingga polisi tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Dan yang kedua, ia mengangkat jari telunjuknya, kami tidak menemukan batu yang digunakan untuk membuat pupil hitam, atau kami tidak menemukan pupil hitam yang terbuat dari batu itu. Ah, saat ia mengatakan itu, Masako Yangshan langsung berkeringat dingin. Ya, kami telah membuktikan bahwa 6 pupil hitam yang ditemukan pada Li Yian, Kuan Youdong, dan Liu Bingcheng tidak hanya berasal dari batu yang sama dengan batu dalam kasus Yokohama F. Marinos, tetapi juga, dan mereka berasal dari kelompok produksi yang sama. Zhao Yu mengangguk dan berkata, ini berarti Matsumoto pasti membuat banyak pupil hitam pada waktu itu. Tapi, polisi tetap tidak menemukan apapun. Lalu, Lee Zhenzu berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti irama pikiran kedua orang itu dan berkata, kalau begitu, bukankah hasilnya sudah jelas? Pupil mata hitam yang sudah dibuat itu disembunyikan oleh Matsumoto Yumi, lalu dibawa ke Seoul, dan kemudian dibuatlah 3 kasus pupil mata hitam ini. Tapi, Zhao Yu dan Masako Yangshan bertanya hampir serempak, bagaimana dengan yang lainnya? Sisanya, Lee Zhenzu sedikit mengerti, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, kata Zhao Yu sambil menunjuk tim pengumpul, kami menemukan bola mata korban di rumah Masamoto Yosuke, tetapi, kami belum menemukan sisa pupil hitamnya, kan? Benarkah? Lee Zhenzu terkejut, lalu menjelaskan, apakah kamu baru saja menyelesaikannya? Mustahil. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Saat kami baru saja masuk, Matsumoto Yumi mengatakan sesuatu kepada kami. Dia bilang kami datang lebih awal dari yang dia duga. Apa maksudnya? Zhao Yu berkata dengan serius, apakah ada orang lain yang ingin dia bunuh? Ah, mulut Lee Zhenzu ternganga lebar. Seharusnya tidak seserius itu, kan? Kita sudah menangkapnya, bagaimana mungkin? Tapi, kata Zhao Yu, bagaimana dengan pupil hitam? Mengapa aku tidak bisa menemukannya? Oke, kata Lee Zhenzu cepat. Saya akan meminta staf teknis untuk memeriksa lagi. Sebaiknya kau beritahu dokter yang melakukan operasi pada Matsumoto Yosuke. Masako mendapat ide. Begitu Matsumoto Yosuke sadar, tanyakan padanya di mana pupil hitam itu berada. Ini bukan masalah kecil. Masako Yangshan menyadari pentingnya masalah ini dan segera berkata kepada Perli, pasti masih banyak pupil hitam buatan Matsumoto Yosuke yang tersisa. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita mungkin akan berada dalam masalah besar. Oh, Lee Zhenzu segera mengangguk lalu memanggil anak buahnya. Bab 2089, hal yang paling mengkhawatirkan. Penerjemah, 549.690.339. Di sebuah restoran Cina di Seoul, Ding Lan dan Zhao Yu sedang menikmati makan malam. Apa, kau masih belum menemukannya? Zhao Yu memegang telepon dan berkata kepada Lee Zhenzu, sepertinya orang-orang bermata hitam itu mungkin sudah ditangani oleh Matsumoto Yosuke. Kenapa kalian tidak mencari di tempat lain dan bertanya kepada tetangga kemana Matsumoto Yusi sering pergi? Dengan siapa dia berhubungan? Selain itu, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kamu mengirim seseorang ke gereja dan perkumpulan mahasiswa. Matsumoto Yosuke telah menguping pembicaraan di ruang pengakuan dosa dan perkumpulan persaudaraan. Cepatlah cari tahu,
lihat apakah ada orang lain yang mengalami nasib yang sama seperti Wan Jin dan Cui Dongshan. Aku khawatir Matsumoto Yosuke punya target lain, kata Zhao Yu serius. Dari kata-kata dan tatapannya, aku bisa tahu bahwa Liu Bingcheng jelas bukan target terakhirnya. Aku tahu, kata Perli. Masako Yangshan juga membantu mencari berita di Jepang untuk melihat apakah target Matsumoto Yumo adalah hakim atau pengacara pembela yang tidak terbunuh tahun itu. Ya, kata Zhao Yu cepat. Aku baru saja akan mengingatkanmu. Termasuk detektif polisi yang menangkap Takaki yang cemberut dan memaksanya melompat dari tebing, mereka harus diselidiki. Meskipun Matsumoto Yosuke sudah tertangkap, aku masih merasa kelopak mata kiriku berkedut. Oh tidak, seharusnya kelopak mata kananku, kan? Zhao Yu berpikir sejenak. Baiklah, saya mengerti, detektif. Puji Li Zhenzu, saya akan mengikuti instruksi Anda dan melakukan penyelidikan lanjutan. Saya tidak akan melewatkan petunjuk apapun. Apakah itu baik-baik saja? Aku sangat mengagumi sikap seriusmu. Saat aku menemukan pupil hitam itu, aku pasti akan mentraktirmu makan enak. Lalu, untuk pertama kalinya, Zhao Yu tidak terdengar lemah, tetapi bertanya langsung, bagaimana kabar Matsumoto Yumi? Kami masih mempersiapkan operasi, kata Li Zhenzu. Karena kondisi tubuhnya sangat lemah, dia tidak memenuhi standar untuk operasi. Dokter khawatir dia akan meninggal di meja operasi, jadi kami berencana untuk menunggu sampai indikatornya terpenuhi sebelum memindahkannya. Dia tidak bangun, selama periode ini. Zhao Yu merasa cemas. Aku sudah terjaga sejak tadi, tapi kesadaranku masih kabur. Aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Detektif Zhao, kata Li Zhenzu dengan prihatin, Anda sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Sebaiknya Anda segera beristirahat. Serahkan sisanya kepada kami. Baiklah, kata Zhao Yu, jika ada informasi baru, aku pasti akan memberitahumu sesegera mungkin. Jangan khawatir, kata Li Zhenzu. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Kalau begitu, aku akan menunggu kamu mengundangku. Mereka berdua bercanda sejenak sebelum akhirnya menutup telepon. Namun, setelah panggilan berakhir, Ding Lan mulai mengeluh. Kakak ipar, aku benar-benar tidak mengerti. Kau orang yang pintar, kenapa kau melakukan hal bodoh seperti itu? Untuk apa? Mata Zhao Yu membelalak. Kapan aku menyinggungmu lagi? Bisakah kau berhenti membuat masalah? Ding Lan cemberut. Kasus pupil hitam sudah terpecahkan dan pembunuhnya sudah tertangkap. Selanjutnya, kita harus fokus mempersiapkan kasus harta karun si Wei. Kenapa kau harus melakukan ini? Ding Lan mengetuk sumpitnya dan berkata, apa yang kau lakukan sama saja dengan tidak mampu menutup kasus pupil hitam. Apakah kita harus menunggu sampai operasi wanita itu selesai? Jika dia meninggal di meja operasi, apakah kasus ini masih akan ditutup? Lagi pula, mengapa kamu harus bersaing dengan batu-batu hitam itu? Bagaimana jika kamu tidak dapat menemukannya? Lagi pula, bukankah itu sudah bisa digunakan? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Zhao Yu menyipitkan matanya. Aku seorang detektif profesional. Karena masih ada keraguan dalam kasus ini, aku harus menyelesaikannya. Sudah diputuskan, balas Ding Lan. Kau tidak tahu, tapi Amerika Serikat sudah mengirim tim hitam dan putih ke Seoul. Melalui cara politik, dia menuntut Amiola dan Simone. Di sisi lain, dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu tentang harta karun si Wei. Dari sini, dapat dilihat bahwa harta karun si Wei pasti berisi sesuatu yang paling mereka hargai. Jika barang-barang ini jatuh ke tangan mereka, itu bisa merugikan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, akan terlambat. Kakakku, tenanglah. Zhao Yu mengambil sepotong daging babi suwir Yuxiang dan berkata, kadang-kadang, memang sudah takdirnya, tetapi tidak ada gunanya memaksakannya. Adapun harta karun si Wei, itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Ayolah. Ding Lan menyipitkan matanya. Kau berakting lagi. Yah, kau sudah tahu maksudku. Zhao Yu meminum supnya, lalu berkata, jangan khawatir, kita tidak boleh cemas. Sikap Han Fang masih belum jelas. Jika kita ikut campur, kita pasti akan menyinggung AS.
jadi saya khawatir mereka belum bisa mengambil keputusan sekarang. Zhao Yu menguap, jelas kelelahan. Belum lagi kasus pupil hitam itu, sejak dia datang ke Korea, dia tidak pernah tidur nyenyak. Baiklah kalau begitu. Ding Lan melihat kelelahan Zhao Yu, jadi dia berkata, aku akan mengantarmu kembali ke hotel setelah kamu selesai makan. Setidaknya, Li Zhenzu benar tentang satu hal. Kamu perlu istirahat yang cukup. Meskipun detektif itu gila, dia bukan terbuat dari besi. Jangan khawatir. Zhao Yu tersenyum. Kakak iparmu tidak selemah itu. Tapi, Ding Lan menatap Zhao Yu dan bertanya, pasti sangat sulit tidur malam ini, kan? Oh, kenapa kau bertanya? Zhao Yu penasaran. Akhirnya aku tahu perbedaan antara agen khusus dan detektif, kata Ding Lan. Sama seperti kasus pupil hitam, kalian sering berurusan dengan hal-hal yang berada di ambang moralitas dan kematian, jadi kalian pasti sangat teguh pendirian, kan? Saudara ipar, jangan biarkan kasus-kasus ini memengaruhi hatimu, katanya. Tidak apa-apa, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Kakak iparmu sudah menyelesaikan begitu banyak kasus besar, jadi aku sudah terbiasa. Zhao Yu mengatakannya dengan santai, tetapi sebenarnya, hanya dia yang tahu bagaimana perasaannya. Kurasa, kata Ding Lan, kau juga harus mencari tempat seperti perkumpulan mahasiswa untuk melampiaskan frustrasimu. Aku khawatir itu akan memengaruhimu jika kau memendamnya terlalu lama. Persaudaraan, hehe, Zhao Yu tertawa. Kita semua sama. Banyak hal yang merupakan rahasia besar, dan kita tidak bisa begitu saja mengatakannya dengan lantang. Baiklah, kata Zhao Yu sambil menyeka mulutnya. Kita sudah selesai makan malam. Ayo kembali ke hotel. Di hotel. Zhao Yu tidak tahu sudah berapa lama dia tidur, tetapi tiba-tiba dia mendengar pintu terbuka. Saat membuka matanya, ia terkejut melihat sosok yang familiar di hadapannya. Itu adalah dewinya, Miao Ying. Zhao Yu duduk di tempat tidur dengan gembira dan membuka lengannya secara naluriah. Meong, kau akhirnya datang. Apakah ini kejutan untukku? Zhao Yu, kaulah yang memberiku kejutan. Lihat apa yang kau lakukan. Miao Ying menunjuk ke sisi Zhao Yu dan berkata, ada kabar baik apa? Zhao Yu memiringkan kepalanya untuk melihat dan terkejut melihat seorang wanita berbaring di sebelahnya. Itu adalah kakak iparnya, Ding Lan. Petik 2. Zhao Yu ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan, Meong, tidak, ini salah paham. Dalam keputusasaan sesaat, ia bangkit dari tempat tidur untuk kedua kalinya. Sambil meratap, ia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Apa ini? Dia menatap ranjang di sampingnya seolah ketakutan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dia tidak minum semalam, jadi dia ingat dengan jelas bahwa kakak iparnya, Ding Lan, telah mengantarnya pulang dan kembali ke kamarnya. Dia sama sekali tidak menginap. Mimpi ini. Ia menyeka keringat dingin dari dahinya. Ia merasa mimpi ini adalah mimpi buruk yang nyata, bahkan lebih menakutkan daripada monster-monster yang pernah ia impikan. Karena merasa haus, dia bangun dari tempat tidur dan pergi ke dispenser air untuk mengambil air, tetapi ternyata sudah lewat pukul 7 pagi. Tidur ini sangat lama. Dengung. Dia baru saja selesai mengambil air ketika telepon di meja samping tempat tidur tiba-tiba berdering. Mustahil. Zhao Yu berpikir, dia menelepon sepagi ini. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi dengan Li Zhenzu? Setelah mengangkat telepon, dia mengetahui bahwa itu adalah Miao Ying. Mata Zhao Yu berbinar-binar. Seul bertanya-tanya apakah. Namun, ketika dia mengangkat telepon, dia menerima pesan yang sama sekali berbeda. Zhao Yu, kata Miao Ying dengan suara berat, izinkan aku menyampaikan kabar buruk. Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa pagi ini, di sebuah taman di kota Jinghai, seseorang menemukan mayat. Mata mayat itu telah dicabut dan diganti dengan 2 batu hitam berjanggut keriting. Bab 2090, Diskusi para murid dan selebriti internet negatif. Pukul 8 pagi, kantor Departemen Kepolisian Seoul. Zhao Yu, Li Zhenzu, Masako Yangshan,
dan sekelompok detektif polisi duduk berhadapan. Wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka sedang menanggung kutukan Sun Wukong di kepala mereka. Yah, kata Zhao Yu, apa yang paling saya khawatirkan akhirnya terjadi. Namun, saya tidak menyangka bahwa serangan ini akan sampai sejauh ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Zhenzu melipat tangannya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Matsumoto Yumo sudah mengaku. Kenapa masih ada pembunuh bermata hitam di luar sana? Siapakah orang ini? Mengapa Matsumoto Yosuke tidak mengatakan apa-apa? Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, awalnya, saya ingin langsung naik pesawat pulang, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, penyebab insiden tersebut masih di Seoul, jadi saya menyerahkan kasus ini kepada rekan-rekan saya. Namun, untuk bekerja sama dengan penyelidikan, kata Zhao Yu kepada Li Zhenzu dengan sungguh-sungguh, saya perlu mengirimkan semua informasi terkait kasus pupil hitam kepada mereka. Tidak masalah. Li Zhenzu langsung setuju. Hati-hati jangan sampai ini terbongkar di depan media. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, berdasarkan situasi ini, Matsumoto Yo mungkin telah menerima Qian sebagai murid magang. Ia tahu bahwa dirinya lemah dan sakit-sakitan, dan bahwa ia sudah tua. Untuk mewariskan keterampilan murid hitam, ia mengambil seorang murid. Dan murid ini, dia mungkin bukan orang Korea. Karena kasus mata bengkak telah muncul di negara Anda, kata Masako Yangshan dengan cemas, maka, jika kita tidak dapat menghentikannya dengan cepat, kemungkinan akan muncul di lebih banyak tempat, termasuk negara kita. Jadi, kata Zhao Yu, hal yang paling menakjubkan tentang Matsumoto Yumo adalah dia bukan hanya seorang pembunuh bermata hitam, tetapi juga penyebar ide-ide bermata hitam. Inilah bagian yang paling menakutkan. Didi. Tepat saat itu, telepon Zhao Yu berdering. Itu Miao Ying. Zhao Yu, aku masih dalam perjalanan ke Jinghai. Aku sudah mengajukan permohonan ke divisi kriminal agar tim kita yang menangani kasus ini, kata Miao Ying. Zheng Ke dan yang lainnya sudah berangkat. Baiklah, kata Zhao Yu, kalau begitu aku akan tinggal di Seoul. Kita akan menyelidiki keduanya secara bersamaan. Oh ya, apakah ada kabar dari lapangan? Kita perlu memastikan sifat kasus ini secepat mungkin. Ya, saya sudah menghubungi mereka, kata Miao Ying. Saya akan mengirimkan foto-foto tempat kejadian sekarang. Namun, saya khawatir akan membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi korban meninggal. Baiklah, kata Zhao Yu, meskipun kasus pupil hitam ini sangat serius, ada hubungan logis yang jelas di dalamnya. Jadi, begitu Anda mengetahui identitas almarhum, segera mulai menyelidiki perbuatan buruk apa yang telah dilakukannya. Hal-hal ini berkaitan dengan sikap berhati dingin dan mengabaikan kehidupan. Selain itu, saya akan mengirimkan semua informasi tentang kasus pupil hitam sesegera mungkin. Baiklah, jawab Miao Ying, kami akan mencari tahu situasinya secepat mungkin. Setelah menutup telepon, foto-foto kejadian yang dikirim Miao Ying ke Zhao Yu juga terkirim ke ponselnya. Zhao Yu menyinkronkan ponselnya dengan layar besar, dan foto tempat kejadian perkara muncul di layar besar. Namun, Masako Yangshan berdiri dan berkata, sungguh cara yang kasar. Matsumoto Yumo ini benar-benar berbeda. Sebenarnya, Zhao Yu hanya melihat sekilas dan langsung menemukan masalahnya. Foto itu jelas menunjukkan bahwa meskipun mata korban telah diganti dengan pupil hitam, darah mengalir keluar di sekitar rongga mata, membuatnya tampak sangat jahat dan menakutkan. Dan dalam kasus pupil hitam sebelumnya, tidak pernah ada bercak darah yang begitu jelas. Sudah jelas, kata Masako. Orang ini tidak mempelajari keahlian Matsumoto. Dia sangat kasar saat memotong, dan itu adalah pemotongan yang merusak. Serius, Li Zhenzu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Mengapa kau lari sejauh itu? Bagaimana si pembunuh dan Matsumoto Yumo bisa saling berhubungan? Aku merasa, dia menatap Zhao Yu dan berkata, seharusnya bukan melalui gereja atau perkumpulan, kan? Lagi, Zhao Yu teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, pergi tanyakan pada Yu Wanjin, Cui Dongshan, dan yang lainnya. Tanyakan pada mereka,
selain dirimu sendiri, siapa lagi yang pernah berhubungan dengan Matsumoto Yushi? Apakah kau terlibat dalam rencana pembunuhan mereka? Baiklah, baiklah, Li Zhenzu melambaikan tangannya, dan salah satu agennya segera pergi untuk menginterogasi Yu Wanjin dan yang lainnya. Bagaimana dengan operasinya? Masako Yangshan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bertanya, apakah Matsumoto Yumo sudah menjalani operasi? Jika belum, mari kita segera memikirkan cara agar dia bisa bicara. Kurasa dia menyadari kesalahannya kemarin. Mungkin jika kita bertanya padanya, dia akan memberitahu kita siapa pembunuhnya. Dia tidak bisa, kata Li Zhenzu. Dia sudah berada di ruang operasi, dan operasinya baru akan selesai pukul 3 sore. Setelah itu, dia perlu diobservasi sebentar sebelum kita bisa menginterogasinya. Dikira bahagia nikah, 8 artis ini selingkuh. Siapa saja mereka? Kejadian aneh di Magelang yang membuat istri FS jadi tersangka. Meskipun jaraknya jauh, kata Zhao Yu, waktu berlalu begitu cepat. Aku hanya takut, ada lebih dari satu orang yang telah dicuci otaknya oleh Matsumoto Yushi. Setelah Zhao Yu mengatakan itu, semua detektif polisi di tempat kejadian gemetar. Tak seorang pun menyangka kasus pupil hitam akan memiliki situasi serumit ini. Ya, ini bukan masalah kecil, kata Li Zhenzu dengan cemas. Aku harus segera melaporkan ini kepada atasan. Mulai sekarang, semua berita tentang kasus mata lebam ini harus diblokir. Jika tidak, begitu kasus ini dipublikasikan oleh media, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mencoba menirunya. Jika itu terjadi, akan sangat buruk. Pukul 1 siang, seorang detektif polisi membelikan kotak makan siang untuk Zhao Yu dan yang lainnya. Namun, Zhao Yu sama sekali tidak nafsu makan. Dia terus meneliti informasi terkait kasus pupil hitam, mencoba menganalisis bagaimana Matsumoto Yosuke melakukannya. Ponselnya berdering. Miao Ying akhirnya menghubunginya. Zhao Yu, kami sudah mengetahui identitas almarhum, kata Miao Ying terburu-buru. Ternyata orang ini adalah seorang selebriti internet yang suka berkomentar negatif. Apa? Zhao Yu bingung. Selebriti internet negatif. Benar, kata Miao Ying, sekitar setengah tahun yang lalu, di atap sebuah gedung tinggi di kota Jinghai, seorang gadis hendak bunuh diri dengan melompat dari gedung itu. Orang ini adalah salah satu penonton pada saat itu. Saat menonton pertunjukan, dia berteriak keras di tengah kerumunan, mendesak gadis itu untuk melompat lebih cepat dan tidak membuang waktunya. Pada akhirnya, gadis itu benar-benar melompat dan meninggal di tempat. Namun, setelah gadis itu jatuh hingga tewas, orang ini tidak hanya tidak menyesali perbuatannya, tetapi dia bahkan mengejek di tempat kejadian, mengucapkan banyak kata-kata yang merendahkan, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka tindakannya akan direkam seseorang di ponsel mereka dan diunggah online. Pada akhirnya, dia dikutuk oleh publik dan menjadi selebriti internet negatif. Seperti yang diduga. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata cepat, kalau begitu, pembunuhnya pasti kerabat gadis yang melompat dari gedung itu. Benar, kata Miao Ying. Kami sudah menemukan informasi tentang keluarga gadis itu dan sedang mengirim orang untuk menangkap mereka. Akan ada balasan segera.